Kingdom Kids, berikut ini adalah panduan ibadah online yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, persiapkan diri kamu sebelum memulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, ingat ya Kingdom Kids, ini adalah ibadah. Jadi tidak boleh sambil ngobrol, makan, main, dan lain-lain. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada papa mama kalian jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes Kingdom Kids, I Kingdom Kids, yes I am. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah Kingdom Kids kita, kakak mau bacain 3 peraturan. Yang pertama Kak, Yang pertama, selama mengikuti ibadah, adik-adik harus tetap duduk di tempat adik-adik. ya yang kedua, selama ibadah, selama memuji Tuhan, adik-adik harus semangat. Nah yang ketiga, saat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Setuju ya adik-adik ya? Setuju dong Kak. Kalau gitu kita mau satu dalam doa, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam yang sudah berlalu. Dan kalau sekarang Tuhan kami mau memulai ibadah kami, Tuhan yang sertai dari awal, pertengahan hingga pada selesainya. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan firman Tuhan yang kami dengar boleh tertanam dan tumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita nyanyi lagu Kingdom Kids dulu yuk semuanya. Ayo berdiri. Semua sudah bisa lagunya kan? Yuk, dengan suara keras nyanyikan lagunya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Lagi yuk semua. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Tepuk tangan dong buat Kingdom Kids semuanya. Semuanya goyang. Lihat semuanya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan
bersama-sama. Adik-adik bisa ikutin gerakannya kakak-kakak yang ada di belakang Kak Yosua ya. Sambil nyanyi yang kenceng buat Tuhan. Sekali lagi kita mau nyanyi. Tanganku ke depan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Sekali lagi bersama-sama, putar lagi bersama-sama. Hebat, udah capek belum? Belum dong. Yuk kita menyanyi lagi. Kita mau gunakan tangan kita dan kaki kita untuk memuji Tuhan. Siap? Yuk. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang, diayunkan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku cincin punyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan, jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Wow, adik-adik semangat banget. Good job. Adik-adik, kita sekarang mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Yosua penasaran, kira-kira firman Tuhannya minggu ini apa ya? Yuk kita persiapkan hati sambil menyanyikan pujian ini. Bersama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan pujian ini biar ini menjadi tanda bahwa kita sungguh-sungguh mau mendengarkan pesan firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang,
selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, oh, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi untuk mendengarkan dan belajar dari firman Tuhan. Kingdom Kids yang Tuhan kasihi, ayo sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan terlebih kami belajar mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa biar kiranya firman-Mu hari ini boleh masuk, tertanam di dalam hati kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kingdom Kids yang Tuhan kasihi, hari ini Kak Ina mau cerita. Ada seorang ibu yang sedang berusaha berjualan sesuatu di pasar. Dia mendapatkan kesempatan karena dia diberikan uang oleh seorang tuan yang memiliki harta yang banyak. Dia mendapatkan uang 1 koin emas. Lalu kemudian dia siap-siap, dia gunakan topinya, lalu kemudian dia pakai jaketnya, dan pagi-pagi benar dia pergi ke pasar. Dia mengambil uang koin yang diberikan oleh tuannya. Lalu kemudian dia bertanya dan dia berpikir di dalam hatinya, apa yang harus aku lakukan dengan uang yang aku terima? Lalu ibu ini berpikir,
Dan tiba-tiba dia mendapat akal adik-adik. Dia bilang, aku akan jual uang koin ini, lalu kemudian aku akan jadikan modal. Aku akan belikan barang, aku akan belikan kain yang bagus-bagus. Lalu kemudian kain itu akan aku jual lagi kepada orang lain dan aku mendapatkan untung. Nah adik-adik, ketika ibu itu melakukan apa yang dia pikirkan tadi, betul adik-adik, dia mendapatkan berkali-kali lipat keuntungan. Kenapa? Karena dia menggunakan uang yang diberikan oleh tuan yang kaya raya tadi dengan baik. Dia menggunakan kesempatan yang diberikan oleh tuannya dengan bijaksana. Sehingga dia tidak hanya mendapatkan 1 koin emas saja. Setelah dia berhasil menjual kain-kain yang dia beli dengan uang koin yang diberikan hanya 1 koin saja, akhirnya dia mendapatkan 2. Lalu kemudian dia berusaha lagi, lalu kemudian dia mendapatkan 3 dari hasil usahanya. Lama-kelamaan ibu itu mendapatkan banyak koin adik-adik. Kenapa? Karena dia mengusahakan apa yang dipercayakan oleh tuannya. Nah adik-adik, di dalam Alkitab, di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30, di sana juga ada cerita firman Tuhan menceritakan kepada kita satu perumpamaan tentang seorang tuan yang memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya. Apa yang diberikan oleh tuan itu? Tuan itu sebelum dia berangkat pergi jauh untuk berusaha, dia memanggil hamba-hambanya, lalu kemudian dia memberikan kepercayaan dalam bentuk talenta adik-adik. Waktu itu tuannya memanggil hambanya, misalnya hambanya yang satu bernama Karim. Lalu kemudian Karim itu datang, "Iya tuan." Lalu tuannya bilang, "Hari ini aku akan pergi, tapi aku akan menitipkan talenta ini kepada kamu." Lalu kemudian Karim mendapatkan 5 talenta. Dia mendapatkannya dengan senang sekali. Lalu kemudian Karim membawa talenta itu. Lalu kemudian dia panggil lagi hambanya yang kedua. Dia panggil, misalnya namanya Matias. Matias. Lalu kemudian Matias datang kepada tuannya dan dia berkata, "Iya tuan." Tuannya melakukan hal yang sama seperti apa yang dia lakukan kepada Karim. Dia memberikan Matias 2 talenta. Kalau tadi Karim berapa adik-adik? 5. Lalu sekarang Matias mendapatkan 2 talenta. Matias juga menerimanya dengan senang. Dia pergi untuk mengusahakan talenta yang tuannya berikan. Sama seperti yang dilakukan oleh Karim. Tuannya berpikir, aku akan memanggil 1 hambaku lagi. Aku akan panggil namanya Yogi. Yogi datang. Lari dia adik-adik. Dan Yogi berkata kepada tuannya, "Iya tuan." Tuannya berkata seperti dia berkata kepada Karim dan Matias, "Hari ini aku akan pergi dan aku akan menitipkan 1 talenta kepada kamu." Kelihatannya Yogi mulai berubah adik-adik mukanya. Tadinya kelihatan senang dan tiba-tiba dia kok kelihatan murung ya. Mungkin Yogi berpikir, loh kenapa aku cuma dapat 1? Sementara Karim dan Matias dapat 5 dan 2. Lalu dengan sedih hati, Yogi menerima talenta yang diberikan oleh tuannya dan kemudian dia pergi. Dia pulang ke rumahnya dan dia termenung. Adik-adik pasti tahu apa yang dilakukan oleh Karim dan Matias. Betul sekali, Karim dan Matias seperti cerita tadi yang di awal, dia mengusahakan apa yang dipercayakan oleh tuannya kepada dia, kepada Karim dan kepada Matias. Sehingga di dalam Alkitab Matius 25 ayat 14 sampai 30 di sana dijelaskan adik-adik, Karim mendapatkan keuntungan. Karim bisa mengembangkan 5 talenta yang diberikan kepadanya menjadi 10 talenta. Wah, usaha Karim itu hebat adik-adik, luar biasa. Lalu bagaimana dengan Matias?
Betul, Matias juga melakukan hal yang sama. Dari 2 talenta yang diberikan, dia berusaha, dia mengembangkan, dan akhirnya dia mendapatkan 4 talenta. Adik-adik, itu adalah perbuatan baik yang dipandang oleh tuannya. Nanti adik-adik akan tahu apa jawaban tuannya terhadap usaha Karim dan Matias. Lalu, bagaimana dengan Yogi? Adik-adik tahu, Yogi cuma termenung, dia cuma berpikir, dan dia marah dalam hatinya. Dia bilang, Tuhan itu Tuhan yang tidak adil. Tuhan membeda-bedakan. Yang lain dapat 2, yang lain dapat 5. Kenapa aku cuma dapat 1? Dan dia katanya, Tuanku itu cuma mau ambil untung aja. Aku akan lakukan sesuatu dengan 1 koin ini. Adik-adik, ternyata Yogi pergi ke belakang rumahnya. Lalu kemudian dia mengambil sekop. Dan adik-adik, Yogi mengubur yang 1 koin ini. Dia tidak melakukan apa-apa. Padahal kalau dia melakukan sesuatu dengan koin yang diberikan, dia akan mendapatkan berapa adik-adik? Kalau Karim tadi dari 5, dapatkan 10. Kalau Matias dari 2, dapatkan 4. Yogi dari 1, dia akan mendapatkan 2. Tapi masalahnya bukan soal berapa yang dia dapat. Firman Tuhan bilang bahwa apa yang mereka lakukan itu dipandang baik oleh tuannya. Kak Ina akan bacakan ya. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Wah, adik-adik, ternyata tuannya itu bukan soal dia mendapatkan berapa. Dia tidak bilang, wah hebat, kamu dapat 5. Tidak, tapi tuannya berkata, baik sekali apa yang kau perbuat. Engkau sudah setia dalam perkara yang kecil. Nah, adik-adik, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketika Tuhan memberikan tanggung jawab, talenta, bakat kepada adik-adik, kepada kakak, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus mau kita mengembangkan bakat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Tuannya katakan kepada hamba yang mendapatkan 5 talenta, hal yang sama dia katakan juga kepada hambanya yang mendapatkan 2 talenta. Dia berkata, baik sekali yang kamu perbuat, hai hambaku yang setia. Ikutlah dalam pesta Tuanmu. Waduh, luar biasa adik-adik. Jadi tuannya tidak memandang kamu berhasil mengembangkan menjadi berapa. Tapi yang tuannya lihat, usaha yang dilakukan oleh hamba-hambanya itu luar biasa. Dia tidak mau hanya simpan bakat atau talenta yang diberikan itu hanya terpendam. Nah, adik-adik sekarang perhatikan apa yang tuannya katakan kepada hamba yang menerima 1 talenta. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu
bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Setelah itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Adik-adik, kita lihat bahwa Tuhan yang memberikan kepada hamba 1 talenta itu akhirnya menjadi marah. Bukan karena soal dia tidak mendapatkan untung dari 1 talenta yang diberikan kepada hambanya, tetapi karena hambanya itu jahat dan malas. Adik-adik yang Tuhan kasihi, dimanapun kamu berada, hari ini kita bisa belajar. Adik-adik coba renungkan dan pikirkan baik-baik. Kak Ina kasih waktu 5 hitungan. Adik-adik boleh pikirkan, bakat apa yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, luar biasa bukan? Kalau adik-adik mau merenungkan, Tuhan itu memberikan kepada adik-adik hal-hal yang luar biasa, bakat-bakat yang luar biasa adik-adik. Mungkin ada di antara adik-adik yang tadi sebut tuh, aku bisa menyanyi Kak, aku bisa menari, dan aku juga bisa baca puisi. Wow, ada 3 bakat yang Tuhan berikan. Lalu kemudian mungkin ada adik-adik yang bisa juga bilang, aku bisa berenang Kak, aku bisa main bola, aku bisa main voli, aku bisa main sepeda, aku bisa menyanyi. Wow, luar biasa. Tuhan memberikan kepada setiap orang bakat yang berbeda-beda dengan jumlah yang berbeda-beda juga. Apakah adik-adik boleh iri? Tentu tidak boleh. Jangan seperti hamba yang hanya menerima 1 talenta. Dia iri kepada teman-temannya dan berpikir bahwa tuannya itu adalah tuan yang jahat. Padahal adik-adik, tuannya dan Tuhan kita memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Tadi hamba yang menerima 1 talenta akhirnya diambil dari dia. Lalu kemudian diberikan kepada siapa? Betul, kepada hamba yang akhirnya punya 10 talenta. Dia mendapat 1 talenta lagi, jadi dia punya 11 talenta. Adik-adik yang Tuhan kasihi, bakat-bakat yang sudah Tuhan berikan kepada adik-adik itu harus dikembangkan. Caranya bagaimana? Adik-adik harus melayani Tuhan dengan bakat yang diberikan Tuhan kepada kamu, kepada juga Kak Ina. Mungkin ada adik-adik yang bilang, Kak, aku cuma punya 1 bakat, aku cuma bisa menulis. Itu baik. Kalau adik-adik menulis cerita tentang firman Tuhan, lalu adik-adik bagikan kepada orang lain, itu pasti akan menjadi berkat buat teman-teman kamu, buat papa mama, dan juga buat banyak orang. Hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita pergunakan bakat atau talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akan mendengar suara Tuhan yang menyambut kita dan berkata, mari hamba-hambaku, mari anak-anakku yang baik dan setia, masuklah di dalam pesta Tuhanmu. Waduh, luar biasa adik-adik, kita disambut oleh Tuhan dalam pesta yang kekal selama-lamanya. Karena kita menjadi hamba, kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan setia, mengembangkan bakat dan talenta yang Tuhan sudah berikan. Kak Ina percaya, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, adik-adik akan berusaha minta pertolongan Tuhan, minta dorongan, dukungan dari papa mama untuk mengembangkan bakat, talenta yang Tuhan berikan. Baik, kita akan tutup firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kami bakat, talenta kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus
Mungkin kami hanya memiliki 1 talenta, tapi kami mau mengucap syukur buat talenta itu. Kami mau berterima kasih dan kami mau mengembangkan talenta kami supaya nama Tuhan dimuliakan. Mungkin juga kami menerima 5 talenta. Kami minta Tuhan bantu kami untuk menjaga hati kami untuk tidak menjadi sombong, tetapi kami tetap mengembangkan talenta kami supaya kami bisa melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat papa mama, orang tua kami yang mengasihi kami. Berkati mereka sehingga mereka boleh diberkati dengan kehidupan kami. Bapa yang baik, kami percaya kami aman di dalam tangan Tuhan. Kami boleh mengembangkan talenta kami seturut dengan kemauannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wah, firman Tuhannya keren Keren banget hari ini, Kak. Nah, udah setelah mendengar firman Tuhan, sekarang kita mau lihat ayat hafalan untuk minggu ini. Oke, jangan lupa dihafal ya Kak ya, Iya. ayat hafalannya buat adik-adik di rumah. Nah Kak, kalau minggu lalu kan ada challenge yang diberikan. Oh Kakak mau lihat hasilnya? Mau banget. Adik-adik di rumah mau lihat juga? Yuk Pasti kita dong, lihat Kak. ya Iya. hasil challenge minggu lalu. Wih, keren banget challenge-nya. Nah, minggu ini ada challenge juga, Kak. Wah, penasaran tuh Kak. Penasaran nih challenge buat minggu ini. Oke, wah tadi bagus banget Kak. Kayaknya adik-adik di rumah harus kerjakan tuh Kak yang challenge yang Bener berikut banget, tadi. harus dikerjain. Caranya Iya. gimana, Kak? Ikuti challenge-nya, lalu kirim Dikirim, dengan di foto, habis itu dikirim di bawah ini. ke nomor telepon Jangan di bawah lupa ini. apa Kak? Kasih nama, Nama. gereja, dan nama daerah kalian. Oke deh. Jangan sampai telat karena batasnya Hari Senin. hari Senin. Kita sudah selesai ibadah Kingdom Kids minggu ini. Sekarang kita mau berdoa. Oke. Ya semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak Bapak untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapak. Dan boleh bertumbuh menjadi kehidupan buat anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau menyelesaikan ibadah kami. Kau memberkati kami semua dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah Kingdom Kids minggu depan. Tuhan Yesus Memberkati. Dadah.